Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmianti, saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semester 5. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data atau menguji suatu hipotesis dalam statistik. Tujuan dari pembuatan tutorial ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah pengantar statistik dengan dosen pengampu Bapak Fikri MSI. Silakan disimak baik-baik. Oke, jadi di sini kita akan membuat data pertama. Jadi di sini aku udah punya soalnya. Soalnya yang nomor 1, tidak ada hubungan antara sifat kepribadian Hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Itu soalnya. Terus kita kembali lagi ke SPSS. Kita ke bagian variable view. Garis bawah variable view. Karena tadi di soal kan ada hardiness sama kesepian. Jadi variabelnya adalah hardiness sama kesepian. Jadi kita ketik aja di sini. Kesepian, hardiness. Desimalnya diubah aja jadi 0. Dua-duanya diubah jadi 0. Terus measure diubah jadi scale, dua-duanya scale. Setelah itu kita beralih ke data view. Nah, itu kan sudah ada tuh kesepian sama hardiness. Lalu kita ke data Excel. Nah, ini soal yang pertama tadi kita paste aja. Ke SPSS-nya. Nah, udah. Lalu kita ke analyze. Ini di atas analyze. Terus ke correlation yang bivariate. Kenapa jadi correlation? Karena kita akan mencari hubungan. Nah, kesepiannya itu dipindah aja ke variabel sama hardiness-nya. Lalu correlation coefficient-nya ini ada Pearson, terus Spearman-nya dicentang aja. Lalu klik OK. Nah, disitu akan muncul hasilnya. Signifikannya 0,001 di hardiness. Terus di non parametriknya signifikannya juga 0,002 yang artinya nilainya itu di bawah dari 0,05 yang artinya H0 ditolak karena adanya hubungan antara sifat hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Jadi hipotesisnya itu 0, H0-nya ditolak gitu. Oke, jadi kita memasuki data kedua. Kita lihat dulu soalnya. Nah, soalnya yang nomor 2, tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Itu soalnya. Jadi kita kembali ke SPSS. Itu sudah diketahui hardiness sebagai variabel X atau variabel bebas. Sedangkan kualitas pertemanan adalah variabel Y atau sebagai variabel terikat. Jadi kita ke SPSS, kita ke variabel view, kita tulis di sini X sebagai variabel bebas, terus di sini Y. Nah, di bagian label itu silahkan ditulis teks tadi sebagai hardiness.
dan Y kualitas pertemanan. Nah, desimalnya diubah aja jadi 0, lalu ke measure itu diubah aja jadi scale jadinya. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, kita sudah ada X dan Y, jadi kita masukin aja datanya. Nah, ini kita copy aja. Copy aja semua datanya. Lalu masukkan ke SPSS di bagian sini. Nah, sudah, lalu kita ke analyze di bagian regression. Kenapa jadi regression? Karena kita akan melihat peranannya, jadi memakai yang linear. Nah, kualitas pertemanannya ini dimasukkan ke dependen. Kenapa jadi dependen? Karena dia merupakan variabel Y dan hardiness-nya dimasukkan ke independen. Lalu klik OK. Nah, udah muncul hasilnya, bisa dilihat di bagian Innova. Signifikannya 0,000 yang artinya dia signifikan. Terus dilihat juga dari koefisien, itu signifikannya juga 0,00. Nah, yang artinya H0 itu ditolak karena signifikan. Artinya ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Selanjutnya kita akan menguji data ketiga. Kita lihat dulu soalnya. Nah, soalnya yang nomor 3, tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kita kembali ke SPSS. Nah, di bagian variable view kita isi di kolom pertama itu hardiness. Terus di kolom kedua jenis kelamin. Itu karena tidak bisa dispasi, jadi kita pakai add kelamin. Lalu desimalnya dijadikan 0. Nah, setelah itu measure-nya kita ubah yang hardiness itu scale, sedangkan jenis kelaminnya nominal. Kenapa jadi nominal? Karena itu merupakan kelompok, yaitu lebih dari satu, ada perempuan dan laki-laki. Nah, setelah itu kita tulis di bagian label itu hardiness dan jenis kelamin. Nah, setelah itu kita ke values. Karena jenis kelamin ini memiliki nilai, jadi kita ubah value-nya 1.
Itu untuk labelnya laki-laki. Lalu add. Nah, setelah itu 2 untuk perempuan. Di add, terus klik OK. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, kan sudah ada hardiness dan jenis kelamin, jadi kita memasukkan datanya. Nah, kita copy. Kita copy lalu kita paste di SPSS di sini. Nah, sudah. Lalu kita ke bagian analyze. Nah, kita di sini memakai Comprehend, memakai yang independent sample t-test. Oke. Nah, jadi masukkan aja yang hardiness ini di test variable dan jenis kelamin di bagian grup variable. Nah, terus di sini kita tulis 1, di grup 2-nya 2, terus continue. Nah, lalu klik OK. Nah, muncul hasilnya di bagian ini signifikan 0,075, berarti tandanya dia homogenitas, yang artinya dia H0-nya diterima karena lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan menguji data keempat. Kita lihat dulu soalnya. Nah, data keempat ini tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kita kembali ke SPSS. Nah, jadi di sini kita tulis kualitas pertemanan. Karena nggak bisa dispasi, jadi kita add aja. Lalu di sini jenis kelamin. Nah, terus desimalnya kita ubah jadi 0. Terus labelnya kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin ini memiliki value, jadi
kita tulis di sini 1 untuk laki, terus di add, terus yang ini 2 untuk perempuan, di add, lalu klik OK. Nah, di bagian measure-nya ini kualitas pertemanannya scale, jenis kelaminnya nominal. Lalu kita ke data view. Nah, di data view ini kita copy aja datanya. Kita copy semua. Lalu paste di SPSS-nya. Ya sudah. Lalu kemudian di analyze, kita masih memakai compare mean sama kayak tadi, masih memakai independent sample t-test. Nah, kualitas pertemanannya diletakkan di sini, jenis kelaminnya di grup variabel. Sama kayak tadi, di sini 1 dan di sini 2. Lalu continue. Klik OK. Nah, maka akan muncul sini signifikannya 0,730, yang artinya H0-nya itu ditolak karena signifikan, yaitu adanya perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya kita akan menguji data kelima. Jadi kita buka dulu soalnya. Nah, data kelima ini tidak ada perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial. Nah, jadi kita ke SPSS-nya lagi. Berarti di bagian variable view-nya kita masukkan prososial pretest, terus di bawahnya prososial post test. Nah, kalau udah, ini bentuknya eksperimen. Kenapa jadi eksperimen? Karena ada 2 kali pengukuran. Nah, terus kita ubah lagi desimalnya jadi 0. Nah, ininya. Terus kita ke data view. Kita copy datanya. Paste ke SPSS-nya. Nah, jika sudah, kita ke analyze, menggunakan compare means, tapi kita menggunakan yang pirate sample t-test. Nah, jika sudah, masukkan prososial pretestnya dan prososial post-testnya. Nah, lalu kita OK aja. Nah, hasilnya keluar. Kita lihat di bagian correlation-nya itu 0,025. Itu menandakan kalau dia ada korelasi karena nilainya 0,025, yang artinya kurang dari 0,05. Terus dilihat lagi di bagian
tabel pirate sample testnya. Nah, di situ hasilnya 0,01 signifikannya, yang artinya H0-nya ditolak karena terdapat perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial. Selanjutnya kita akan menguji data ke-6. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, jadi soal ke-6 itu adalah tidak ada perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D. Nah, jadi kita kembali lagi ke SPSS. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan uji beda. Kita tulis terlebih dahulu. Di sini nilai psikologi umum, kita singkat aja jadi PU. Terus di bawahnya kita isi kelas. Nah, terus desimalnya kita jadikan 0. Lalu kita ke measure. Yang nilai PU ini tetap scale, tetapi yang kelas kita menggunakan yang nominal karena ia kelompok. Lalu kita isi label nilai PU dan kelas. Lalu karena kelas itu ada nilainya, berarti ada value-nya. Jadi kita isi kelasnya kan tadi ada A, B, C, dan D. Jadi di sini kita tulis value 1 untuk kelas A. Value 2 untuk kelas B. Value 3 untuk kelas C. Value 4 labelnya kelas D. Nah, jika sudah, kita oke aja. Lalu kembali ke data view. Nah, kita isi data dulu, kita copy. Kita copy semua. Kita paste ke dalam SPSS. Nah, jika sudah, kita ke analyze menggunakan compare means. Terus memakai on-way ANOVA. Nah, jadi nilai PU ini kita letakkan di dependent kelas A di vector. Karena on-way ANOVA ini ada post hoc-nya, jadi kita isi dulu. Nah, ini kita centang di bagian 2K. Ya, jika sudah, klik continue. Kemudian kita pilih lagi option. Nah, di sini centang aja di bagian deskriptif, homogeneity, dan main split. Lalu continue. Nah, jadi kita oke aja.
Nah, hasilnya keluar. Kita lihat di bagian sini. Itu hasilnya 0,148. Artinya dia lebih dari 0,05. Berarti dia homogen. Nah, terus kita lihat lagi di bagian ANOVA, signya 0,012. Nah, artinya itu di bawah 0,05. Jadi hipotesisnya adalah H0 ditolak karena ada perbedaan nilai psikologi umum terhadap kelas A, B, C, dan D. Dilihat dari signifikannya ya, nilainya di bawah 0,05. Nah, itulah tadi bagaimana cara mengolah data dan menguji hipotesis dalam statistik menggunakan aplikasi SPSS. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.